pertarungan Nabi Daud dan raksasa Jalut. Setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel menghadapi kekosongan kepemimpinan yang mendalam. Mereka adalah komunitas yang telah terbiasa dengan bimbingan langsung dari seorang nabi, dan tiba-tiba harus menghadapi realitas tanpa seorang pemimpin. Dalam kondisi yang genting, dengan ancaman dari musuh-musuh mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengumpulkan dan memimpin mereka dengan kekuatan serta kebijaksanaan. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengutus Nabi Samuel untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini. Nabi Samuel, seorang nabi yang dihormati, diberi tugas untuk menobatkan seorang raja bagi Bani Israel. Pilihan Allah jatuh kepada Talut, seorang pria dari suku yang tidak dikenal karena kekuasaan atau kenabian, tetapi yang memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Talut bukanlah pilihan yang jelas bagi banyak orang pada waktu itu. Dia bukanlah seorang yang kaya atau berasal dari keluarga yang berpengaruh. Namun, Allah melihat lebih dari apa yang dapat dilihat manusia biasa. Talut diberkahi dengan kelebihan ilmu dan fisik, dua aspek penting yang diperlukan untuk memimpin dan melindungi umatnya. Dengan penunjukan Talut, Nabi Samuel mengajarkan kepada Bani Israel bahwa kepemimpinan sejati tidak datang dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Talut, meskipun awalnya ditentang oleh beberapa anggota komunitasnya, akhirnya membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang adil dan kuat, mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk membentuk kekuatan militer yang tangguh. Di tengah gema ketegangan yang melanda, Raja Talut dengan penuh kebijaksanaan mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi tantangan besar, perang melawan bangsa Palestina. Bangsa ini dikenal tidak hanya karena kekuatan fisik mereka yang luar biasa, tetapi juga karena keberanian mereka yang tak tergoyahkan. Dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian, Raja Talut memilih untuk mengambil langkah proaktif, melatih tentaranya dengan disiplin yang ketat, memastikan bahwa setiap prajurit siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di medan perang. Di sisi lain, Nabi Daud, yang masih muda dan bersemangat, diperintahkan oleh ayahnya untuk bergabung dengan pasukan Raja Talut. Bersama dengan dua orang kakaknya, Nabi Daud memasuki barisan laskar dengan hati yang penuh dengan tekad. Meskipun demikian, ayahnya, yang penuh dengan kecintaan dan kekhawatiran, memberikan nasihat yang bijak, agar Nabi Daud berada di barisan belakang. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan, tetapi karena keinginan untuk melindungi putranya yang masih muda dan belum teruji di medan perang. Sebagai raja, Talut tidak hanya memegang tanggung jawab atas tanah dan rakyatnya, tetapi juga atas moral dan ketaatan pasukannya. Ujian yang ia lakukan bukan sekadar tes kepatuhan, melainkan juga sebuah cerminan dari integritas dan kesetiaan. Ketika Talut memerintahkan pasukannya untuk mengikuti komandonya, ia dihadapkan pada realitas pahit. Mayoritas pasukannya memilih untuk mengabaikan perintahnya. Ini bukan hanya menunjukkan kurangnya disiplin, tetapi juga kurangnya penghormatan terhadap otoritas dan visi bersama. Namun, di tengah kekecewaan ini, ada secercah harapan yang ditunjukkan oleh sekelompok kecil yang tetap setia, termasuk Nabi Daud. Keputusan Talut untuk tetap maju ke medan perang dengan hanya segelintir pengikut setia adalah simbol dari keteguhan hati dan komitmen terhadap prinsip. Ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan, kualitas pengikut seringkali lebih penting daripada kuantitas. Talut, dengan tegas dan tanpa ragu, memilih untuk berdiri di sisi kebenaran dan keadilan, meskipun itu berarti menghadapi tantangan dengan sumber daya yang terbatas. Di tengah debu dan gema teriakan, medan perang menjadi saksi bisu pertemuan dua pasukan yang tak seimbang. Di satu sisi, pasukan Jalut seorang panglima yang namanya saja sudah menggema sebagai simbol keberanian, keterampilan, dan rekam jejak tak terkalahkan. Jalut, dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 8.000 prajurit, berdiri gagah, menantang siapapun yang berani melangkah ke medan laga. Kontras dengan kekuatan Raja Talut yang hanya memimpin pasukannya yang berjumlah 300 orang. Namun, di antara mereka, terdapat sosok yang kelak akan dikenang sepanjang masa Nabi Daud. Meski jumlahnya sedikit, pasukan Raja Talut tidak kekurangan keberanian. Mereka adalah contoh nyata bahwa jumlah bukanlah segalanya, dan bahwa keberanian dan kepercayaan dapat mengubah jalannya sejarah.
Pertarungan ini tidak hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan nilai dan prinsip. Di satu sisi ada kekuatan besar yang tampak tak tergoyahkan, dan di sisi lain ada keyakinan yang kuat akan keadilan dan kebenaran. Di hadapan musuh yang menakutkan, banyak dari rombongan Talut merasa gentar. Mereka menghadapi raksasa yang tidak hanya unggul dalam ukuran dan kekuatan tetapi juga dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap. Namun, di antara mereka, ada sekelompok kecil yang tidak tergoyahkan, yang keimanannya kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut akan kematian atau kekalahan. Mereka adalah simbol dari kepercayaan mutlak bahwa dengan tawakal, tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Di antara para pemuda yang bergabung dalam barisan Laskar Talut adalah Nabi Daud bersama dua orang kakaknya. Meski usianya masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman berperang, Nabi Daud tetap ikut serta dalam barisan belakang sesuai perintah ayahnya. Pada saat itu, Jalut menantang pasukan Talut untuk melawannya, namun tak seorang pun yang berani melakukannya. Nabi Daud yang masih remaja kemudian maju dan berkata kepada Talut, "Aku siap untuk bertempur melawan Jalut." Talut terkejut mendengar keberanian Nabi Daud dan mengizinkannya untuk mengenakan baju besi Musa. Dengan hati yang penuh keimanan dan keberanian, Nabi Daud maju melawan Jalut hanya dengan membawa sebuah ketapel dan sebuah batu. Jalut terkejut melihat seorang remaja berani melawannya tanpa pedang dan tombak. Jalut bertanya kepada Nabi Daud, "Mana tombak, pedang, dan persenjataanmu?" Nabi Daud menjawab, "Senjataku adalah keimanan dan aku bertempur melawanmu atas nama Allah." Nabi Daud kemudian meletakkan sebuah batu dalam ketapelnya dan siap untuk bertempur melawan Jalut. Dengan izin Allah, lontaran batu dari ketapel Nabi Daud mengenai kepala Jalut, dan Raja Zalim tersebut pun tumbang. Kemenangan ini menjadi bukti kekuatan iman dan keberanian Nabi Daud dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan berpengalaman. Setelah kemenangan ini, Nabi Daud diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, menggantikan Raja Talut yang gugur. Sebagai pemimpin, Nabi Daud terkenal akan keadilan dan kebijaksanaannya. Ia memerintah dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan dan keberanian, selalu memberikan keputusan yang adil untuk rakyatnya. Kisah Nabi Daud mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Ia mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati datang dari kekuatan karakter dan kepercayaan pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.